Hai pejuang sarjana, bertemu dengan saya Rizky. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang tips menentukan judul skripsi yang berkualitas. Dari 3 formula yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya harap teman-teman semua sudah bisa memahami cara menentukan judul skripsi yang berkualitas dan juga tepat. Video kali ini merupakan video kelanjutan dari video yang sebelumnya, sehingga saya sangat berharap kepada teman-teman semua untuk menonton video sebelumnya sebelum menonton video ini, karena setiap video yang akan ada di channel ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga sangat diharapkan untuk menonton video yang sebelumnya. Teman-teman semua mungkin sudah membaca judul dalam video ini. Ya, kali ini saya akan membahas tentang fundamental judul skripsi dan cara mempertahankan judul skripsi di depan dosen pembimbing. Pembahasan pada video kali ini akan saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu fundamental judul skripsi dan juga cara mempertahankan judul skripsi di depan dosen. Pembahasan pertama yaitu fundamental judul skripsi. Oke, mari kita sedikit flashback mengenai pengertian dari fundamental. Menurut KBBI, fundamental merupakan hal pokok ataupun hal yang sangat mendasar pada suatu objek. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa fundamental judul skripsi adalah suatu hal yang sangat pokok ataupun suatu hal yang sangat mendasar dalam judul skripsi. Dalam artian, suatu judul skripsi harus memiliki hal yang sangat mendasar ataupun hal yang sangat bisa dipertahankan dan dipertanggungjawabkan. Sehingga pada video sebelumnya saya simpulkan bahwa video tersebut adalah video mengenai proses. Proses di sini termaktub seperti pengetahuan, pengalaman, dan juga legalitas. Pengetahuan dan juga pengalaman mungkin sudah saya sampaikan sebelumnya ya di video sebelumnya. Tetapi legalitas dalam hal ini akan saya sampaikan bahwa legalitas merupakan suatu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban terhadap judul skripsi yang sudah kalian tentukan. Setiap judul skripsi yang kalian buat harus memiliki pertanggungjawabannya, baik secara fundamental maupun secara pertanggungjawaban fakta lapangan, benar atau tidak, seperti itu. Suatu judul skripsi tidak boleh berangkat dari hal yang kosong. Ya, berangkat dari hal yang kosong dalam artian kalian hanya sekedar membuat judul tanpa memahami landasan mengapa judul itu terbentuk. Jadi, kalian harus memahami kenapa judul ini terbentuk sehingga kalian memiliki landasan-landasan, alasan-alasan dan juga kajian-kajian di dalamnya, di dalam judul tersebut. Sehingga ketika kalian menghadap ke dosen pembimbing, maka kalian sudah bisa menyampaikan apa yang termaktub dalam judul skripsi yang sudah kalian buat. Oke, selanjutnya ketika kalian sudah memahami proses yang di dalamnya ada pengetahuan, pengalaman, dan juga legalitas, maka kalian harus memahami bahwa suatu judul skripsi itu harus memiliki value. Value itu apa? Value itu adalah nilai. Nilai dari suatu judul skripsi harus memiliki suatu hal yang bisa dipertahankan. Jangan sampai judul skripsi tersebut diubah oleh dosen pembimbing karena kita sendiri, ya, karena kesalahan mahasiswa itu sendiri. Kesalahan mahasiswa itu sendiri itu apa? Misalkan, ketika kita menyampaikan suatu permasalahan dalam judul skripsi tersebut dan kita tidak bisa menyampaikan dengan valid, kita tidak bisa mempertahankan judul kita, sehingga dosen pembimbing terpaksa untuk mengubah judul skripsi kita. Sampai di sini saya harap teman-teman semua sudah mulai paham bahwa fundamental judul skripsi itu sangat penting dan sangat harus kalian miliki semua. Kemudian ketika kita sudah memahami fundamental judul skripsi, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu cara mempertahankan judul skripsi di depan dosen pembimbing. Hal ini sangat penting agar judul skripsi yang sudah kita rancang, yang sudah kita buat sedemikian rupa, maka kita harus bisa mempertahankannya di depan dosen pembimbing. Ya, kita mempertahankan judul kita tidak sembarangan. Dalam hal ini saya memiliki 4 tahapan yang harus kita pahami bersama. Tahapan yang pertama adalah judul. Pasti setiap mahasiswa yang sudah masuk ke semester 7 pasti akan dimintai suatu proses sudah sampai mana. Minimal harus memiliki judul yang akan dilakukan penelitian akhir. Maka setiap mahasiswa harus memiliki judul. Tidak akan sampai pada tahap yang selanjutnya ketika kita tidak memiliki judul. Oke. Jadi pastikan kalian membuat judul, memiliki judul dengan sebaik-baiknya, judul yang sesuai dengan fakta lapangan. Tahap yang kedua adalah fundamental. Fundamental sudah saya sampaikan pada pembahasan pertama tadi, yaitu tentang fundamental judul skripsi. Sehingga fundamental ini sangat dikategorikan urgent. Urgent itu dalam artian kalian memang harus memiliki
fundamental judul skripsi yang kalian buat. Judul skripsi ini berkaitan dengan legalitas, pertanggungjawaban. Ya, ketika kita tidak bisa mempertanggungjawabkan judul skripsi yang kita bawa ke dosen pembimbing, maka sudah selesai apa yang harus kita sampaikan. Tidak ada yang bisa kita pertahankan lagi karena kita sudah gagal di awal. Maka, siapkan landasan-landasannya, yaitu fundamental. Fundamental adalah kekuatan dari judul skripsi itu sendiri. Suatu fundamental bisa kita pertahankan dengan kita memiliki rancangan-rancangan ke depannya. Ketika kita mengajukan judul, kita sudah memiliki rancangan-rancangan bakal bagaimana judul skripsi kita akan diproses dalam dunia penelitian nanti. Sehingga, siapkan fundamental yang sangat diperlukan dalam judul kalian, ya, dalam judul kalian. Kemudian tahap yang ketiga adalah penyampaian yang lugas. Sebagai mahasiswa, kita sudah pasti paham bahwa kita sudah berada di posisi sebagai orang dewasa, tidak lagi sebagai remaja, tidak lagi sebagai anak kecil. Sehingga apa yang kita pertanggungjawabkan harus kita sampaikan dengan secara lugas. Jangan ada rasa takut, dan jangan ada rasa ragu, dan jangan ada rasa minder. Kita sudah dewasa, maka kita harus bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan ataupun apa yang inti yang ingin kita sampaikan dengan lugas dan juga benar. Benar dalam artian kita memiliki landasan-landasannya. Kita tidak bisa berbicara benar tanpa ada landasan-landasan. Dalam artian, judul skripsi yang kita miliki harus disampaikan dengan sebaik mungkin. Agar apa? Kesan yang dimiliki oleh dosen pembimbing terhadap kita lebih baik daripada kita menyampaikan suatu gagasan ataupun suatu judul skripsi itu dengan tidak efisien. Dengan tidaknya efisien kita menyampaikan judul skripsi, maka dosen pembimbing akan merasa ragu apakah kita mampu atau tidak membawa judul skripsi ini ke ranah penelitian. Ya, ke ranah penelitian. Karena setiap dosen pembimbing itu memahami, ya, bisa menilai karakteristik mahasiswa. Ketika mahasiswa ditanya ini itu, tapi mahasiswanya tidak mampu menjawab dengan baik atas judul skripsi yang sudah dibawa, maka dosen pembimbing akan berpikir bahwa mahasiswa tersebut tidak mampu menyampaikan ataupun tidak mampu untuk melanjutkan judul skripsi yang sudah dibawa. Sehingga sangat banyak terjadi yang namanya dosen pembimbing mengubah judul skripsi. Karena apa? Karena dosen pembimbing paham judul skripsi yang disampaikan tidak mampu dikerjakan ataupun tidak mampu dipertanggungjawabkan, sehingga dosen pembimbing di sini akan memberikan opsi judul skripsi yang sekiranya mampu dikerjakan oleh mahasiswanya. Jadi, jangan pernah mengira bahwa dosen mempersulit kita atas judul skripsi yang kita buat. Tetapi kita sendiri yang tidak mampu menganalisa, ataupun kita sendiri yang tidak mampu membuat judul skripsi yang bagus. Judul skripsi yang bagus ini bukan sekedar judul skripsi yang memiliki tingkat kesulitan yang sangat rumit, melainkan judul skripsi yang sudah jelas fresh. Ini akan menjadi tahapan keempat, yaitu tentang judul skripsi yang fresh. Judul penelitian yang fresh. Kita harus memiliki judul penelitian yang fresh. Fresh dalam artian tidak melulu tentang judul skripsi itu harus original. Penelitian-penelitian terdahulu belum memilikinya, ataupun belum ada penelitian terdahulu yang meneliti. Melainkan kita memiliki suatu hal yang baru, ataupun suatu hal yang bisa diperbaharui. Tidak membuat hal yang baru, tapi kita bisa memperbaharui. Kita bisa menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu yang belum sempurna, ataupun kita bisa menambahkan variabel misalkan. Kita bisa menambahkan variabel-variabel yang belum ada dalam penelitian terdahulu. Itu tidak apa-apa, karena akan sangat mustahil apabila kita mencari penelitian-penelitian yang baru, penelitian-penelitian yang belum ada sebelumnya. Karena dunia perkuliahan ataupun dunia akademisi itu sudah berjalan bertahun-tahun, puluhan tahun. Hingga berbagai macam judul itu sudah ada sebelumnya. Tugas kita sebagai mahasiswa di era sekarang adalah memperbarui, menemukan kesalahan ataupun menemukan apa yang kurang sehingga kita bisa memperbarui terus-menerus. Maka judul skripsi yang kita sampaikan tidak terkesan basi, tetapi baru. Meskipun itu adalah suatu pengembangan ataupun suatu pembaruan ataupun suatu penyempurnaan. Dalam hal ini saya rasa kalian bisa menerapkan apa yang sudah saya sampaikan. Pertama, pahami terlebih dahulu fundamental judul skripsi kalian. Dan yang kedua, kalian harus mampu mempertahankan apa yang sudah kalian buat, yaitu judul skripsi. Pertahankan judul skripsi kalian sebisa mungkin sampai benar-benar kalian tidak mampu menjawab, ataupun sampai benar-benar dosen sudah tidak membutuhkan pertanyaan-pertanyaan lagi.
dan kalian akan mendapatkan ACC dari dosen dari judul yang kalian buat sendiri. Membuat judul skripsi sendiri dan mendapatkan ACC dari dosen pembimbing itu merupakan suatu pencapaian yang cukup bagus, sehingga dosen percaya bahwa kamu mampu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan video dari saya. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan saya harap kepada teman-teman semua untuk subscribe channel saya, aktifkan tombol lonceng, dan klik like dan serta komentar di dalamnya, agar video ini dan juga channel ini semakin berkembang untuk memberikan pemahaman kepada semua mahasiswa yang ada di Indonesia. Terima kasih dari saya, salam.